lampu, gunakan headset. Jangan dengar sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JDS Horror. Untuk kisah yang akan saya bagikan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Andong Pocong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, jalanan tambak di pinggiran Sidoarjo hampir tidak memiliki penerangan. Hanya beberapa lampu jalan yang menyala redup, menggantung di tiang-tiang tua yang berkarat. Angin laut bertiup pelan, membawa aroma asin dari tambak yang membentang luas di kiri kanan jalan. Agus masih mengingat malam itu dengan sangat jelas. Semua bermula dari satu keputusan yang sederhana, pulang lebih cepat. Sudah hampir 5 tahun, Agus merantau di Surabaya, bekerja sebagai seorang teknisi. Malam itu ia memutuskan pulang ke kampung halamannya di pinggiran Sidoarjo karena ibunya sedang sakit. Bis yang ia tumpangi berhenti di sebuah perempatan kecil sekitar pukul 11 malam. Biasanya masih ada ojek lewat, tapi malam itu jalanan benar-benar sepi. Hanya suara jangkrik dan gemerisik angin yang terdengar. Agus menghela nafas panjang sambil melihat layar ponselnya. Sinyalnya hampir tidak ada. Rumahnya masih sekitar 3 km dari situ. Ia mulai berjalan. Beberapa menit berlalu, langkah Agus tiba-tiba terhenti ketika dari kejauhan terdengar suara yang tidak biasa. Kretek, kretek, kretek. Seperti suara roda kayu tua yang berputar perlahan. Agus menoleh. Di balik kabut tipis yang menggantung di jalan tambak, perlahan muncul bayangan sebuah kendaraan tua, yaitu sebuah andong. Lampu kecil di bagian depan andong itu menyala temaram. Kudanya berjalan pelan, seolah tidak terburu-buru. Agus sedikit lega. Setidaknya malam ini ia tidak perlu berjalan jauh. Ketika andong itu semakin dekat, Agus bisa melihat kusirnya. Seorang lelaki tua dengan tubuh kurus, mengenakan jaket lusuh dan caping yang sedikit menutupi wajahnya. Andong itu berhenti tepat di depan Agus. Kusirnya menoleh sedikit. Wajahnya tampak keriput dengan mata yang dalam. "Mau kemana, nak?" Suara lelaki itu berat tapi tenang. "Ke arah desa Kedung Rejo, Pak." Kusir itu mengangguk pelan. "Naik saja, saya juga ke arah sana." Agus tidak berpikir panjang. Ia langsung naik ke bagian belakang andong yang memiliki bangku kayu panjang. Anehnya, di dalam andong itu sudah ada satu penumpang. Seseorang duduk di sudut bangku. Tubuhnya tertutup kain putih, panjang seperti selimut besar. Agus sempat mengira orang itu sedang sakit atau kedinginan. Ia duduk agak menjauh. Kuda mulai berjalan lagi. Kretek, kretek, kretek. Suara roda kayu itu menggema di jalan yang kosong. Beberapa menit pertama berjalan normal. Namun, perlahan Agus mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam andong terasa jauh lebih dingin dibandingkan udara di luar. Padahal malam itu tidak terlalu dingin. Agus menggosok kedua tangannya. Matanya tanpa sengaja melirik ke arah penumpang di sebelahnya. Orang itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan nafasnya tidak terdengar. Agus mencoba bersikap biasa saja. Ia menoleh ke depan. "Pak, biasanya lewat sini memang ada andong malam ya?" Kusir itu menjawab tanpa menoleh. "Kadang ada." Suara lelaki itu datar. Agus kembali terdiam. Andong terus berjalan menyusuri jalan tambak yang semakin gelap. Lampu jalan mulai jarang. Hanya cahaya lampu kecil dari andong yang menerangi jalan. Agus kembali melirik ke arah penumpang di sebelahnya. Saat itulah ia mulai sadar sesuatu. Kain putih yang menutupi tubuh orang itu bukan seperti selimut.
melainkan seperti kain kafan. Agus mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin orang itu memang sedang sakit. Namun rasa tidak nyaman di dadanya semakin besar. Tiba-tiba kuda itu meringkik pelan. Andong sedikit melambat. Agus kembali melirik ke samping. Kali ini nafasnya langsung tertahan. Kain putih itu sedikit bergerak. Perlahan. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang bergeser. Agus menelan ludah. Ia mencoba memastikan dengan menatap lebih lama. Lalu perlahan, kain itu terbuka sedikit di bagian wajah. Dan di balik kain kafan itu, Agus melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sepasang mata pucat menatap lurus ke arahnya. Mata itu tidak berkedip, tidak hidup, tapi jelas menyadari keberadaannya. Agus langsung berdiri dari bangkunya. "Pak, berhenti Pak." Namun kusir di depan tidak menjawab. Andong justru berjalan semakin cepat. Suara roda kayu terdengar lebih keras. Kretek, kretek, kretek. Agus menoleh lagi ke arah penumpang itu. Kain kafan kini terbuka lebih lebar. Wajahnya pucat. Kulitnya kering seperti tanah retak. Dan bibirnya perlahan bergerak. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Saat itulah Agus menyadari hal yang lebih mengerikan. Tubuh makhluk itu tidak duduk seperti manusia, melainkan sedikit melayang di atas bangku kayu. Agus panik. "Pak, berhenti." Ia melompat turun dari Andong yang masih berjalan. Tubuhnya jatuh berguling di jalan tanah. Siku dan lututnya terasa perih. Namun Agus tidak peduli. Ia segera berdiri dan menoleh ke belakang. Andong itu masih berjalan menjauh, perlahan masuk ke dalam kabut. Namun sebelum benar-benar hilang, Agus sempat melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Kusir tua itu menoleh ke belakang. Dan untuk pertama kalinya, Agus melihat wajahnya dengan jelas. Dan wajah itu tidak memiliki mata. Hanya dua rongga hitam kosong. Andong itu kemudian menghilang di balik kabut jalan tambak. Malam kembali sunyi. Agus berdiri gemetar di tengah jalan. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Sampai akhirnya seseorang memanggilnya dari kejauhan. "Agus." Suara itu milik seorang pria tua yang baru datang dengan sepeda motor. Namanya Suwiryo, tetangga lama keluarganya. Suwiryo memandang Agus dengan wajah heran. "Gus, kamu lagi ngapain? Malam-malam kok berdiri tengah jalan?" Agus masih gemetar. "Pak, tadi saya naik Andong." Suwiryo langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat. "Naik Andong?" Agus mengangguk. "Iya Pak, tadi aku naik Andong dengan seorang kusir tua dan ada penumpang yang memakai kain kafan." Suwiryo menatap Agus lama. Angin malam kembali menghembus pelan dari arah tambak. Lalu dengan suara pelan, Suwiryo berkata, "Agus, gak mungkin tuh ada Andong. Jalan ini sudah tidak ada Andong sejak 20 tahun lalu." Agus merasakan tengkuknya merinding. "Masa iya Pak?" Suwiryo menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Iya Gus, karena kusir Andong terakhir di jalan ini bernama Karto." Agus terdiam. "Dan dia sudah meninggal 20 tahun lalu toh." Angin malam tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Namun Suwiryo belum selesai bicara. Ia menatap Agus dalam-dalam. "Yang membuat orang takut bukan karena Karto mati." "Lalu kenapa Pak?" Suwiryo menatap ke arah jalan tambak yang gelap. Kemudian berkata pelan, "Karena setiap orang yang pernah naik Andongnya selalu menjadi penumpang terakhir." Dan sejak malam itu, Agus mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Sejak malam itu, Agus tidak pernah bisa benar-benar tidur. Tubuhnya memang sudah kembali ke rumah ibunya di Desa Kedungrejo. Tetapi pikirannya masih tertinggal di jalan tambak tempat ia melihat Andong itu menghilang ke dalam kabut. Malam pertama setelah kejadian, Agus mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Mungkin pikirannya sedang kacau.
Namun semakin ia mencoba melupakan kejadian itu, semakin jelas bayangan wajah pucat di balik kain kafan itu muncul di kepalanya. Sepasang mata yang menatapnya tanpa berkedip, seperti mata seseorang yang sudah lama tidak bernafas. Pagi hari di desa biasanya ramai oleh suara aktivitas warga. Namun pagi itu, Agus duduk diam di teras rumah sambil menatap jalan tanah di depan rumahnya. Ibunya masih tidur di dalam. Semalam, ia tidak berani menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Hanya satu orang yang tahu, yaitu Suwiryo. Tidak lama kemudian, suara sepeda motor tua terdengar mendekat. Suwiryo datang lagi. Pria tua itu mematikan motornya dan duduk di kursi bambu di samping Agus. Awalnya mereka saling diam. Akhirnya Suwiryo membuka percakapan. "Gus, kamu beneran lihat andong itu?" "Iya pak, saya naik di belakang. Dan ada penumpang pakai kain kafan." Wajah Suwiryo langsung berubah muram. "Wah, sudah lama sekali tidak ada yang melihatnya." Angin pagi berhembus membawa aroma lumpur dari tambak. Agus menatap Suwiryo dengan serius. "Pak, sebenarnya siapa Karto?" Nama itu membuat Suwiryo terdiam cukup lama, seolah ada sesuatu yang berat untuk diceritakan. Akhirnya ia berkata pelan, "Jadi gini Gus, dulu sebelum jalan ini ramai kendaraan, Karto adalah satu-satunya kusir andong yang biasa lewat sini." Agus mendengarkan dengan seksama. Setiap malam, dia mengantar orang dari kota ke desa-desa di sekitar tambak. Orangnya pendiam, tapi dikenal baik. Semua orang percaya padanya. Agus menelan ludah. "Lalu, kenapa Karto meninggal?" Suwiryo menatap jauh ke arah jalan tambak. "Sebenarnya, tidak ada yang benar-benar tahu." "Maksudnya pak?" Suwiryo menghela napas panjang. 20 tahun lalu, Karto ditemukan meninggal di jalan tambak. Tubuhnya ada di dalam andong. Agus merasakan bulu kuduknya berdiri. "Sendirian pak?" Suwiryo menggeleng pelan. "Itulah yang aneh. Kudanya masih terikat, andongnya masih utuh, tapi penumpangnya hilang." Agus terdiam. Dan sejak malam itu, orang-orang mulai melihat sesuatu yang aneh. Beberapa warga mengaku melihat andong lewat tengah malam, persis seperti yang kamu ceritakan. Agus merasakan dadanya semakin tidak nyaman. Orang yang melihatnya biasanya tidak berani cerita. "Kenapa pak?" Suwiryo menatap Agus dalam-dalam. Karena yang mereka lihat di dalam andong itu bukan cuma Karto. Angin pagi berhenti sejenak, seolah suasana desa ikut mendengarkan cerita itu. Agus berkata pelan, "Penumpang kain kafan itu, Pak." Suwiryo mengangguk. Itulah yang membuat cerita ini menakutkan. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya penumpang itu. Tapi setiap orang yang pernah melihatnya selalu mengatakan hal yang sama. Agus mulai merasa dingin meskipun matahari sudah mulai naik. Dia selalu duduk di kursi belakang, hanya diam dan menunggu. Agus mencoba menelan rasa takutnya. "Menunggu apa tuh pak?" Suwiryo menjawab dengan suara yang lebih pelan. "Menunggu seseorang menggantikannya." Kalimat itu membuat Agus merasakan sesuatu yang aneh dalam dadanya. Seolah kata-kata itu bukan hanya cerita, tapi itu adalah peringatan. Hari itu Agus mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia membantu ibunya di rumah, memperbaiki atap yang bocor, membersihkan halaman. Namun sepanjang hari pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Karena setiap kali ia menutup mata, bayangan kain kafan itu muncul lagi. Dan satu hal yang semakin membuatnya gelisah, saat ia mengingat kejadian semalam, ia baru menyadari sesuatu. Makhluk dalam kain kafan itu tidak menatap ke depan,
namun ia menatap langsung ke arah Agus. Seolah sejak awal sudah mengetahui siapa yang akan naik ke andong itu. Malam datang lebih cepat dari yang Agus harapkan. Desa Kedung Rejo kembali sunyi. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Sekitar pukul 11 malam, Agus masih terjaga di kamarnya. Ia mencoba menonton sesuatu di ponsel untuk mengalihkan pikirannya. Namun tiba-tiba, kertek, kertek. Suara itu terdengar sangat jelas. Agus langsung membeku. Ia menahan nafas. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kertek, kertek. Persis seperti suara roda kayu. Tubuh Agus langsung merinding. Suara itu datang lagi dari luar rumahnya. Perlahan, Agus berdiri dan berjalan menuju jendela. Tangannya sedikit gemetar saat membuka tirai. Jalan desa di depan rumahnya terlihat gelap. Namun di kejauhan, ada sebuah cahaya kecil bergerak perlahan, yaitu lampu andong. Agus merasakan jantungnya berdetak keras. Suara roda kayu itu semakin jelas. Gertek, gertek, gertek. Andong itu berjalan sangat pelan melewati jalan desa, seolah mencari sesuatu. Agus tidak berani bernafas. Namun saat andong itu tepat melewati depan rumahnya, kuda itu tiba-tiba berhenti. Suara roda kayu itu berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi. Agus menatap keluar jendela dengan tubuh kaku. Dan perlahan, kusir andong itu menoleh. Kepalanya berputar ke arah rumah Agus. Meskipun jaraknya cukup jauh, Agus tahu siapa itu. Karto. Namun yang membuat Agus hampir kehilangan nafas adalah sesuatu yang lain. Di kursi belakang andong, penumpang kain kafan itu tidak lagi duduk di sendirian. Sekarang, ia duduk lebih dekat ke sisi bangku kosong, seolah sedang memberi ruang untuk seseorang. Seseorang mengetuk pintu rumah Agus dari luar. Agus menoleh perlahan ke arah pintu kamarnya. Ketukan itu terdengar lagi. Lalu sebuah suara pelan terdengar dari luar rumah. Suara itu sangat lemah, namun jelas memanggil namanya. Agus. Tubuh Agus langsung membeku, karena suara itu bukan suara manusia yang masih hidup. Dan di saat yang sama, andong di luar rumahnya belum pergi. Ketukan di pintu itu tidak keras, namun cukup untuk membuat jantung Agus berdetak jauh lebih cepat dari biasanya. Suara itu terdengar kembali. Agus. Suara yang memanggilnya begitu pelan dan seperti tertahan di tenggorokan yang kering. Agus berdiri kaku di tengah kamar. Ia menoleh kembali ke jendela. Andong itu masih ada di depan rumahnya. Lampu kecilnya masih menyala redup. Kuda berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Dan di kursi belakang, penumpang kain kafan itu tetap duduk di sana, tidak bergerak. Namun posisi tubuhnya sekarang jelas berbeda. Ia sedikit condong ke arah pintu rumah Agus, seolah tahu seseorang sedang dipanggil keluar. Agus merasakan napasnya semakin berat. Ia tahu satu hal, jika ia membuka pintu itu, mungkin ia tidak akan pernah bisa kembali seperti sebelumnya. Namun ketukan itu terus berlanjut. Agus. Suara itu kembali memanggil. Agus akhirnya memberanikan diri berjalan mendekati pintu kamar. Setiap langkah terasa berat. Ketika ia membuka pintu kamar dan melihat ke ruang depan rumah, ketukan itu berhenti. Rumah kembali sunyi. Hanya suara angin malam yang terdengar dari celah-celah jendela. Agus berdiri beberapa detik. Lalu dengan hati-hati, ia berjalan menuju pintu utama rumah. Tangannya perlahan meraih gagang pintu. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu itu sedikit. Pintu kayu tua itu terbuka perlahan. Agus menatap keluar. Halaman rumahnya kosong. Tidak ada siapapun. Jalan desa terlihat gelap dan sunyi. Namun sesuatu membuat Agus merasakan hawa dingin yang aneh. Ia perlahan mengangkat pandangannya ke arah jalan. Dan di sana, andong itu masih berdiri. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Penumpang kain kafan itu sudah berdiri. Tubuhnya tegak di belakang andong.
Kain putih panjangnya bergoyang pelan tertiup angin. Agus tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun tubuh makhluk itu perlahan menghadap ke arah rumah Agus. Seolah sedang menunggunya keluar. Agus langsung menutup pintu dengan cepat. Tangannya gemetar, tubuhnya terasa dingin. Ia segera mundur beberapa langkah. Dan saat itulah sesuatu yang lebih aneh terjadi. Suara roda kayu terdengar lagi. Namun suara itu tidak menjauh, justru terdengar mendekat. Seolah andong itu sedang bergerak masuk ke halaman rumahnya. Agus langsung mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Namun tiba-tiba suara itu berhenti. Seketika rumah kembali sunyi. Agus tidak berani membuka pintu lagi malam itu. Ia duduk santai sampai pagi datang. Keesokan paginya, Agus langsung mencari Suwiryo. Pria tua itu sedang duduk di warung kecil di dekat jalan desa. Ketika melihat wajah Agus yang pucat, Suwiryo langsung tahu sesuatu telah terjadi. "Kamu melihatnya lagi, Gus?" Agus mengangguk pelan. Ia menceritakan semuanya. Tentang ketukan di pintu, tentang suara yang memanggil namanya, tentang makhluk kain kafan yang berdiri di belakang andong. Suwiryo mendengar tanpa menyela. Namun semakin lama wajahnya semakin tegang. Setelah Agus selesai bercerita, Suwiryo terdiam lama. Akhirnya ia berkata pelan, "Sepertinya dia sudah mulai mencarimu, Gus." Agus merasakan tenggorokannya kering. "Buat apa toh, Pak?" Suwiryo menatap Agus dalam-dalam. "Karena kamu sudah naik andong itu." Agus mengingat kembali malam pertama ia melihat makhluk itu. Posisi duduknya, bangku kosong di sampingnya, seolah memang disiapkan untuk seseorang. "Pak, sebenarnya siapa penumpang kain kafan itu?" Suwiryo menghela napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya harus membuka rahasia lama. 20 tahun lalu, malam ketika Karto ditemukan meninggal, sebenarnya ada satu penumpang di andongnya. Agus langsung menatap Suwiryo. "Siapa, Pak?" Suwiryo menjawab dengan suara berat. "Seorang lelaki dari desa ini. Namanya Sastro." Angin siang berhembus melewati warung kecil itu. Suwiryo melanjutkan ceritanya. Malam itu, Sastro pulang dari kota. Dia naik andong Karto seperti biasa. Beberapa orang melihat mereka melewati jalan tambak. Setelah itu, mereka tidak pernah terlihat lagi. Agus mendengarkan dengan napas tertahan. Keesokan paginya, warga menemukan andong itu. Karto sudah meninggal di kursinya. Namun Sastro tidak ada. Agus menelan ludah. "Tidak ditemukan, Pak." Suwiryo menggeleng. "Tidak pernah." Seolah dia menghilang dari dunia. Beberapa detik mereka terdiam. Lalu Agus bertanya dengan suara pelan. "Lalu, makhluk kain kafan itu?" Suwiryo menatap Agus dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Seminggu setelah kejadian itu, warga menemukan sesuatu di tambak. Agus merasakan jantungnya berdegup lebih keras. Tubuh Sastro sudah dibungkus kain kafan dan mengambang di air tambak. Agus merinding. Tidak ada yang tahu siapa yang mengkafaninya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Tapi sejak saat itu, andong Karto mulai terlihat lagi pada malam-malam tertentu. Agus mengingat kembali posisi makhluk itu di bangku belakang. Duduk dan diam. Seolah tidak pernah benar-benar pergi. Agus berkata pelan, "Pak, kenapa ya dia manggil saya?" Suwiryo tidak langsung menjawab. Ia terlihat ragu. Namun akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Karena menurut cerita lama, penumpang kain kafan itu tidak bisa pergi sampai ada seseorang yang menggantikannya." Tubuh Agus langsung terasa dingin. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Suwiryo menambahkan sesuatu yang membuat darah Agus terasa berhenti mengalir. "Gus, satu hal lagi yang belum pernah saya ceritakan."
Apa itu, Pak? Suwiryo berkata dengan suara sangat pelan. Malam itu, ketika Karto dan Sastro hilang, orang terakhir yang melihat mereka berdua adalah saya. Agus langsung membeku. Namun Suwiryo belum selesai. Ia menatap Agus dengan wajah penuh penyesalan. Dan yang membuat saya takut selama 20 tahun ini, bukan karena saya melihat Andong itu. Agus hampir tidak berani bertanya. Lalu karena apa toh, Pak? Suwiryo menatap ke arah jalan tambak yang jauh, lalu berkata pelan. Karena malam itu, Sastro tidak naik Andong sendirian. Masih ada satu orang lagi di dalam Andong tersebut. Angin sore berhembus pelan. Suwiryo menoleh kembali ke arah Agus dan berkata sesuatu yang membuat Agus merasakan ketakutan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan orang itu wajahnya sangat mirip denganmu. Perkataan Suwiryo sore itu terus terngiang di kepala Agus. Wajah orang itu sangat mirip denganmu. Kalimat itu terasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup 20 tahun lalu memiliki wajah seperti dirinya? Agus mencoba menertawakan pikiran itu. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang merayap di dadanya. Sore berubah menjadi malam. Langit desa Kedung Rejo gelap tanpa bulan. Angin dari arah tambak bertiup lebih dingin dari biasanya. Agus duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Ibunya sudah tertidur lebih awal. Sejak cerita Suwiryo siang tadi, Agus merasa seperti sedang diawasi. Beberapa kali ia menoleh ke jendela. Tidak ada apa-apa. Namun firasatnya mengatakan sesuatu sedang mendekat. Dan firasat itu benar. Sekitar pukul 11 malam, suara yang sangat ia kenal kembali terdengar. Suara roda kayu. Agus langsung menegang. Suara itu datang dari jalan depan rumahnya. Semakin lama semakin jelas. Jantung Agus berdegup keras. Ia berdiri perlahan dan berjalan menuju jendela. Tangannya gemetar ketika membuka sedikit tirai. Dan di luar sana, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Andong itu kembali datang. Kuda hitamnya berjalan pelan seperti biasa. Lampu kecil di depan Andong menyala temaram. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Andong itu tidak berjalan melewati rumah Agus. Ia berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Agus merasakan napasnya membeku. Kuda itu berdiri diam. Kemudian perlahan, kusir di depan menoleh. Wajah Karto yang pucat terlihat jelas dalam cahaya lampu yang redup. Rongga matanya tetap kosong, seperti yang Agus lihat pertama kali. Namun yang membuat tubuh Agus semakin dingin adalah sesuatu di belakangnya. Penumpang kain kafan itu kembali duduk di bangku belakang. Tapi sekarang, bangku itu hanya setengah terisi, setengah lainnya kosong. Persis seperti malam pertama, seolah-olah menunggu seseorang duduk di sana. Agus mundur satu langkah dari jendela. Ia tahu apa arti itu. Andong itu datang untuk menjemputnya. Tiba-tiba, ketukan kembali terdengar di pintu rumah. Agus langsung menoleh. Ketukan itu lebih keras dari sebelumnya. Lalu suara itu kembali memanggil. Agus! Suara itu terdengar jelas dari luar rumah. Agus menutup telinganya. Namun suara itu tetap terdengar. Agus, waktunya pulang. Kata-kata itu membuat darah Agus terasa dingin. Ia memaksa dirinya untuk tidak membuka pintu. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pintu rumah itu perlahan bergetar sendiri. Seolah ada sesuatu di luar yang mencoba mendorongnya. Ketukan berubah menjadi dorongan pelan. Agus mundur sampai ke tengah ruangan. Ia hampir kehilangan keberanian. Namun saat itu, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah.
Lalu seseorang berteriak dari luar, "Gus, Agus!" Suara itu milik Suwiryo. Ketukan di pintu langsung berhenti. Agus segera membuka pintu. Suwiryo berdiri di halaman dengan nafas sedikit terengah. "Gus, cepat keluar." Agus menoleh ke arah jalan. Andong itu masih ada di sana. Namun sekarang, kuda itu mulai bergerak gelisah, seolah tidak menyukai kehadiran orang lain. Suwiryo mendekati Agus. "Dia datang menjemputmu, kan?" Agus mengangguk dengan wajah pucat. Suwiryo menatap ke arah Andong itu dengan wajah tegang. "Ini sudah waktunya." Agus bingung. "Waktunya apa toh, Pak?" Suwiryo menatap Agus dengan mata penuh rasa bersalah. "Waktunya saya memperbaiki kesalahan saya 20 tahun lalu." Agus pun terdiam. Suwiryo menarik napas panjang. "Begini, Gus. Sebenarnya ada sesuatu yang belum saya ceritakan." Angin malam berhembus lebih kuat. Andong itu masih menunggu di jalan. Suwiryo melanjutkan dengan suara berat. "Malam ketika Karto dan Sastro hilang, saya sebenarnya ikut naik di Andong itu." Agus terkejut. "Apa iyo, Pak?" Suwiryo mengangguk pelan. "Waktu itu, kami bertiga pulang dari kota. Saya, Sastro, dan Karto." Agus menatapnya tidak percaya. "Lalu kenapa hanya mereka yang ditemukan?" Suwiryo menunduk. Suara roda kayu terdengar lagi. Andong itu bergerak sedikit mendekat. Suwiryo berkata dengan suara gemetar, "Karena malam itu, terjadi sesuatu yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun." Agus menunggu dengan napas tertahan. Suwiryo akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh penyesalan. Di tengah jalan tambak, Sastro tiba-tiba berubah aneh. Dia seperti kerasukan sesuatu. Dia menyerang Karto. Agus pun terdiam. "Saat itu saya panik. Kuda menjadi liar. Andong pun hampir terbalik. Dalam kekacauan itu, Sastro jatuh dari Andong. Tubuhnya jatuh ke tambak. Angin malam tiba-tiba terasa sangat dingin." Agus berkata pelan. "Lalu, kenapa dia ditemukan dengan kain kafan?" Suwiryo menutup matanya. "Karena saya kembali ke sana keesokan malamnya." Agus merasakan sesuatu yang buruk akan keluar dari mulut Suwiryo. Dan benar saja, dengan suara yang sangat pelan, Suwiryo berkata, "Saya yang mengkafaninya." "Kenapa, Pak?" Suwiryo membuka matanya. "Karena ketika saya menemukan tubuh Sastro, dia sebenarnya belum sepenuhnya mati." Angin malam berhenti sejenak. Andong di jalan tiba-tiba mengeluarkan suara roda yang keras. Suwiryo menatap Agus dengan wajah penuh penyesalan. Dan sejak malam itu, dia terus mencari seseorang untuk menggantikan tempatnya. Agus menoleh ke arah Andong. Penumpang kain kafan itu kini berdiri, menghadap langsung ke arah mereka. Dan perlahan, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Agus. Namun yang lebih mengerikan, Karto, kusir Andong itu, juga menoleh. Lalu dengan suara yang terdengar seperti angin dari kuburan tua, ia berkata satu kalimat pendek. "Penumpang sudah lengkap." Kalimat itu menggantung di udara malam yang dingin. "Penumpang sudah lengkap." Suara Karto terdengar berat, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Agus berdiri membeku di halaman rumahnya. Andong itu sekarang hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Lampu kecil di bagian depan berayun perlahan tertiup angin malam. Kuda hitam itu menginjak tanah dengan gelisah. Sementara di belakangnya, penumpang kain kafan itu berdiri diam. Tangannya masih menunjuk ke arah Agus, seolah memastikan tidak ada kesalahan. Agus merasakan tubuhnya dingin. Ia menoleh kepada Suwiryo. "Pak, apa maksudnya penumpang sudah lengkap?" Suwiryo terlihat sangat pucat. Ia menatap Andong itu dengan mata yang penuh penyesalan, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar,
Karena seharusnya ada 3 penumpang dalam andong itu malam itu. Agus mengernyit. 3. Suwiryo mengangguk pelan. Saya, Sastro, dan 1 orang lagi. Agus merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Siapa toh, Pak? Suwiryo menatap Agus lama sekali. Lalu ia berkata dengan suara berat. Anaknya Sastro. Angin malam terasa semakin dingin. Agus terdiam, ia tidak mengerti. Suwiryo melanjutkan dengan suara penuh rasa bersalah. 20 tahun lalu, Sastro sebenarnya tidak pulang sendirian dari kota. Dia membawa anak laki-lakinya. Masih kecil, umur sekitar 5 tahun. Anaknya tertidur di pangkuan Sastro di dalam andong. Suara roda kayu terdengar lagi. Andong itu bergerak sedikit mendekat. Agus menelan ludah. Lalu, apa yang terjadi dengan anak itu? Suwiryo menunduk. Suara nafasnya terdengar berat. Ketika Sastro jatuh ke tambak, anak itu ikut terjatuh. Saat itu malam gelap dan air tambak sedang keruh. Saya tidak melihat anak itu lagi. Agus hampir tidak berani bertanya. Lalu, apakah dia ditemukan? Suwiryo perlahan menggeleng. Tidak pernah. Angin malam berhembus pelan. Agus merasakan sesuatu yang sangat aneh di dalam dirinya. Seolah potongan-potongan cerita itu mulai menyatu. Namun ia masih belum memahami semuanya. Lalu kenapa andong itu datang mencari saya? Suwiryo menatap Agus dengan mata yang penuh penyesalan. Kemudian ia berkata, sesuatu yang membuat Agus merasa seperti dunia berhenti berputar. Karena anak Sastro itu adalah kamu. Apa? Suwiryo mengangguk perlahan. 20 tahun lalu, setelah kejadian itu, warga menemukan seorang anak kecil berjalan sendirian di jalan desa. Anak itu tidak ingat apapun, tidak tahu siapa namanya. Agus merasakan nafasnya menjadi berat. Saya yang membawa anak itu ke rumah Pak Kades. Saya bilang dia anak yatim yang tersesat. Suara Suwiryo mulai bergetar. Anak itu kemudian diasuh oleh keluarga di desa ini. Agus memegang kepalanya. Potongan-potongan ingatan samar mulai muncul. Air, kegelapan, suara roda kayu, tangisan seorang pria. Dan anak itu, lanjut Suwiryo pelan, sekarang bernama Agus. Tubuh Agus terasa lemas. Ia menoleh kembali ke arah andong itu. Penumpang kain kafan itu kini berdiri di samping andong, menghadap langsung ke arahnya. Perlahan, makhluk itu mengangkat kain kafan yang menutupi wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, Agus melihat wajah itu dengan jelas. Wajah pucat dengan mata kosong. Namun di balik wajah yang menyeramkan itu, Agus melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa hancur. Wajah itu mirip dengannya, lebih tua dan lebih rusak. Namun jelas memiliki garis wajah yang sama. Suwiryo berbisik pelan. Itu ayahmu, Sastro. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kuat. Sastro mengangkat tangannya perlahan. Bukan menunjuk lagi, namun seperti mengajak. Seolah berkata tanpa suara. Agus, pulanglah. Agus berdiri diam. Ia merasa marah, bingung dan takut. Namun di saat yang sama, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada ikatan yang belum selesai. Suwiryo tiba-tiba maju 1 langkah. Ia berdiri di depan Agus. Tidak. Saya yang membuat semua ini terjadi. Ia menatap Sastro dengan wajah penuh penyesalan. Kalau memang harus ada yang menggantikan, biar saya saja. Agus terkejut. Pak, jangan. Namun Suwiryo sudah berjalan menuju andong itu. Langkahnya pelan, namun mantap.
ia berhenti di depan Sastro. 20 tahun saya hidup dengan rasa bersalah. Sudah cukup. Karto di kursi kusir menatap mereka dengan wajah kosong. Lalu perlahan ia mengangguk. Suwiryo naik ke bangku belakang Andong, duduk tepat di tempat kosong di samping Sastro. Kain kafan itu perlahan menutup kembali wajah Sastro. Karto mengangkat tali kendali kudanya. Kuda hitam itu meringkik pelan. Lalu Andong itu mulai bergerak. Agus hanya berdiri di tengah jalan desa, menatap Andong itu menjauh menuju jalan tampak. Kabut malam perlahan menelan bayangan mereka. Sebelum benar-benar hilang, Agus melihat Suwiryo menoleh sekali ke arahnya. Ada senyuman kecil di wajah pria tua itu, seolah akhirnya ia bisa merasa tenang. Beberapa detik kemudian, Andong itu menghilang ke dalam kabut, dan malam kembali sunyi. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang pernah melihat Andong pocong di Jalan Tambak Sidoarjo. Warga desa mengatakan teror itu sudah berakhir. Namun setiap kali Agus melewati jalan itu di malam hari, ia selalu merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Seolah masih ada satu rahasia yang belum sepenuhnya selesai. Karena ada satu hal yang tidak pernah Agus ceritakan kepada siapapun. Saat Andong itu menghilang malam itu, ia sempat mendengar satu suara terakhir. Suara yang sangat pelan, seperti bisikan dari dalam kabut. Suara itu berkata, "Terima kasih, Nak." Dan sejak saat itu, Agus tidak pernah lagi bermimpi tentang malam di Jalan Tambak. Namun setiap kali angin dari arah tambak bertiup pada tengah malam, kadang-kadang masih terdengar suara yang sangat jauh. Seolah-olah Andong tua itu masih berjalan di suatu tempat yang tidak lagi terlihat oleh manusia. Oke guys, sekian untuk kisah kali ini. Menurut kalian bagaimana kisahnya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya hanya di channel JDS Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.